Pemirsa, pemberkasan tahap 1 kasus investasi ilegal Mimiles sudah diselesaikan oleh pihak penyidik Polda Jawa Timur dan pihak Polda akan segera mengirim pemberkasan ke pihak kejaksaan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Fatma Ayu yang melaporkan langsung dari Surabaya. Fatma, kapan berkas P21 akan diserahkan ke kejaksaan? Ya, Marvin dan juga pemirsa, hingga hari ini pemberkasan dari tahap 1 atau P21 investasi bodong Mimiles memang sudah diselesaikan oleh pihak Mapolda Jawa Timur. Dan menurut informasi yang kami terima dari Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Kabid Humas Polda Jawa Timur, pemberkasan tahap 1 atau P21 ini nantinya atau keesokan paginya akan diserahkan, dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Dan memang sebenarnya apabila kita tarik ke belakang lagi, penyelesaian berkas ini mundur 1 minggu dari target yang dijadwalkan sebelumnya, yakni pada akhir Januari. Dan menurut pihak kepolisian, mundurnya target ini bukan dikarenakan kendala atau masalah internal dalam menyelesaikan pemberkasan, melainkan hanya kendala mekanisme dalam menyita aset dan juga pemanggilan saksi. Walaupun begitu, Polda Jatim memang harus segera cepat dan sigap dalam menuntaskan pemberkasan ini karena tersangka atau kelima tersangka sudah ditahan dan ratusan korban pun juga menunggu kepastian terkait apakah aset mereka ini bisa dikembalikan karena memang menunggu dari putusan pengadilan yang menangani kasus ini nantinya. Dan memang kami masih terus menunggu untuk keesokan harinya pemberkasan tahap 1 ini akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Berkas dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur sebagaimana yang diarahkan Kapolda Jawa Timur ya secara transparan akan disampaikan. Jadi untuk perkembangannya sudah selesai artinya sudah dinyatakan cukup oleh penyidik untuk dapat dikirim berkas ke jaksa penuntut umum yang saat ini ya hari Senin mungkin rencananya adalah besok sekira tanggal 11 pagi ini akan berkoordinasi untuk penyerahan tahap 1 berkas perkara kasus aplikasi Mimiles dengan 5 tersangka. Marvin. Ya, Fatma, apakah ada alat bukti dan saksi tambahan baru dalam kasus ini? Baik, informasi yang kami terima dari pihak Mapolda Jawa Timur memang hingga saat ini tidak ada perubahan saksi maupun alat bukti yang berarti ataupun perubahan yang signifikan dari pihak Mapolda Jawa Timur. Karena memang saat ini pihak Polda Jawa Timur telah memanggil 56 saksi dan juga telah memeriksa 56 saksi termasuk 9 public figure. Di antaranya ini adalah public figure yang telah diperiksa Eka Deli, penyanyi Marcelo Tahito atau Elo, Pinkan Mambo, lalu juga ada desainer atau perancang busana Aji Notonegoro, lalu juga ada penyanyi Tata Janeta, Regina Idol, dan juga Siti Badriah. Lalu juga dari keluarga Cendana sendiri ada dari cucu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yakni Aris Sigit, lalu juga ada istri dari Aris Sigit sendiri ini adalah Rika Kelobaut. Dan hingga saat ini penyanyi Judika belum memenuhi panggilan pertama dari pihak Mapolda Jawa Timur. Judika sendiri ini diperiksa sebagai saksi namun hingga saat ini belum memenuhi panggilan. Dan selain ada 9 saksi public figure, ada juga 1 saksi kunci yang telah diperiksa oleh pihak Mapolda Jawa Timur yang berinisial M dan dia berperan sebagai bagian penanggung jawab keuangan investasi Mimiles yang saksi tersebut mengetahui skema dan aliran dana investasi bodong yang merugikan nasabah sebesar 761 miliar rupiah. Dan hingga saat ini barang bukti yang berhasil dikumpulkan atau diamankan oleh pihak kepolisian yakni ada uang tunai sebesar 147,8 miliar rupiah. Lalu juga ada 28 unit mobil dan ada 3 unit sepeda motor, emas seberat 259 gram seperempat ons atau seperempat kilogram begitu. Dan ada beberapa properti yang disita di beberapa daerah di Indonesia. Untuk tersangka sendiri memang masih sama, yakni ada 5 tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak penyidik Satreskrimsus Polda Jawa Timur. Ini ada berinisial KT, FS, ML, PM, dan juga W. Dan KT sendiri, tersangka berinisial KT sendiri ini
memang tersandung kasus yang sama pada tahun 2015 yang ditangani oleh pihak Mapolda Metro Jaya. Dan memang investasi bodong Mimiles ini dioperasikan oleh PT KAM Nkam selama 8 bulan lamanya, dan untuk anggota dari PT KAM Nkam sendiri ini ada 264.000 anggota, dan aset yang telah didapatkan oleh PT KAM Nkam sendiri ini ada 761 miliar rupiah. Dan memang pemberkasan ini walaupun hari ini sudah dituntaskan oleh pihak penyidik Satreskrim Polda Jawa Timur, memang keesokan harinya lalu dilimpahkan ke pihak kejaksaan, dan oleh jaksa penuntut umum nantinya ini akan diproses lalu dipersidangkan di pengadilan negeri. Dan memang kami terus menunggu perkembangan kasus investasi bodong PT KAM Nkam Mimiles ini, dan memang karena anggota atau juga nasabah atau para korban ini juga menunggu asetnya ini akan dikembalikan atau bagaimana, karena masih menunggu putusan dari pengadilan negeri. Sementara kami kembalikan ke studio, Marvin. Baik, Fatma Ayu, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.